Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Novianti, NPM 192191 kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah telah kurikulum pendidikan jasmani. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat kali ini yaitu materi pokoknya tentang aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 10 semester 1. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu seperti menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan seperti daya tahan, kemudian kekuatan, kompetensi tubuh, dan kelenturan yang menggunakan instrumen terstandar. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar selanjutnya yaitu mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani dan pengukuran kesehatan jasmani terkait dengan daya tahan, kekuatan, kemudian kompetensi tubuh dan kelenturan menggunakan instrumen yang standar. Nah, selanjutnya ada indikator pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan cara melakukan hasil analisis latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan daya tahan tubuh, kekuatan, kompetensi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen yang standar. Kemudian ada juga yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran kegiatan jasmani. Untuk materinya sendiri yaitu menggunakan model discovery learning, dan untuk alat dan bahannya seperti harus adanya lapangan olahraga ataupun halaman sekolah, kemudian harus adanya palang penghalang, kemudian harus adanya matras, peluit dan stopwatch, gambar ataupun video karena saya membuat dalam versi pembelajaran luring dan daring. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan 15 menit. Nah, biasanya peserta didik itu berbaris ataupun melaksanakan kegiatan berdoa dengan guru dan memastikan bahwa semua peserta didik hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian peserta didik melakukan pemanasan ataupun peregangan yang statis. Selanjutnya ke kegiatan inti. Nah, untuk kegiatan inti ini peserta didik melakukan latihan komponen kebugaran jasmani terkait dengan instruksi ataupun yang sesuai dengan pembelajarannya. Kemudian seperti guru harus mengamati seluruh aktivitas peserta didik dalam melakukan latihan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan secara sesama, karena hasil pembelajaran peserta akan dinilai dalam proses di setiap pembelajaran tersebut. Kemudian dalam proses daya tahan tubuh sendiri seperti daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan itu harus terkait dengan penjelasan ataupun secara individu maupun kelompok, dan harus menyampaikan arti penting kerjasama ataupun aktivitas kebugaran jasmaninya. Kemudian peserta didik secara individu ataupun kelompok harus melakukan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, yang seperti menerapkan nilai-nilai prinsip seperti nilai kedisiplinan, kemudian sportif, kemudian kerjasama, percaya diri, dan bekerja sama sesuai dengan koreksi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian guru juga harus mengamati secara keseluruhan gerak-gerik peserta didik maupun pembelajaran secara individu ataupun kelompok. Kemudian guru juga harus mengamati seluruh aktivitas peserta didik dengan dalam melakukan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan secara sesama. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Nah, untuk penutupan ini biasanya melakukan
gerakan pendinginan terlebih dahulu. Kemudian guru harus mengevaluasi apa yang tadi pada proses pembelajaran. Kemudian guru harus memberitahu kepada peserta didik gimana sih pembelajaran yang baik itu. Kemudian guru juga akan menyampaikan materi pokok apa ya yang minggu selanjutnya akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa dan dipimpin oleh salah satu peserta didik. Nah, untuk penilaiannya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Nah, untuk nilai sikap sendiri yaitu biasanya seperti jurnal ataupun observasi di sini guru melihat secara langsung proses perkembangan dari peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penilaian dari pengetahuan. Biasanya guru akan melaksanakan tes tulis ataupun penugasan untuk melakukan penilaian dari pengetahuan. Nah, untuk yang selanjutnya yang terakhir yaitu adanya keterampilan. Penilaian keterampilan ini biasanya dilakukan dengan tes praktek yang telah diberikan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.